Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi istiqomah ngaji, manfaat barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbiri fasal wa yaftakiru al-qasim ila sab'ati syara'id. Ini membahas tentang sesuatu yang perlu dibagi. Misalkan ada tanah 1 hektar milik 2 orang. Lah nanti yang membagi itu siapa? Nah ini. Jadi kadang kan ada orang tua meninggal, terus ada tanah 1 hektar, misalkan ini warisan untuk 2 orang misalkan. Nah ini bagaimana pembagiannya? Nah ini nanti akan dibahas orang yang membagiku syaratnya apa saja. Karena di masyarakat penting gini, siapa yang menentukan ini bagiannya berapa persen? Lah itu juga harus memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, wayaf takirulan butuh. Sopo alqasimu sopo wong kang bagi. Oleh butuh mau ila sab'ati syara'ita maring pitu pira-pira syarat. Ada 7 syarat orang yang membagi atau kismah tadi. Itu apa saja syaratnya? Pertama, al-islamu rupane Islam. Jadi orang yang membagi itu nantinya harus orang yang Islam. Jadi kismah ini pembahasan yang di masyarakat sangat penting. Pengertian kismah tamyizu ba'dil ansab ansibai min ba'din bitoriki al-ati. Jadi membagi atau membedakan sebagian dari beberapa bagian yang lain dengan cara yang akan dijelaskan nanti. Jadi ngeten. Ini sebuah contoh misalkan di masyarakat ada orang yang ditinggali rumah plus tanah misalkan. Ini untuk 3 orang anak. Yang mana 3 orang anak itu diwarisi orang tua, rumah beserta tanah. Nah ini yang membagi nanti siapa? Yang menentukan bagian Zaid, Muhammad dan Umar ini gimana? Nah ini. Pertama orang yang membagi qasim adalah orang yang Islam. Itu min jihatil qadhi. Jadi dari pengadilan sendiri nanti akan yang membagi syaratnya qadhi harus orang yang Islam. Yang kedua wal bulughulan baligh. Jadi ini bisa menjadi al-islamu bisa berarti khobar ai ahaduha al-islamu. Bisa dibaca al-islami monggo. Jadi badal al-islami rupane Islam. Badal dari lafaz sab'ati syara'id. Al-islami rupane Islam wal bulughulan baligh. Harus orang yang balik qadhi ini yang nantinya membagi harta tersebut milik 3 orang tadi. Wal aklilan duweni akal, harus orang yang punya akal. Nek wong nggak punya akal kok membagi kismah tersebut, ya repot nanti. Bagiannya bisa tidak adil, bagiannya nanti bermasalah. Wal huriyati lan sifat merdeka. Harus orang merdeka lah. Mayoritas di Indonesia itu orang-orang merdeka. Alhamdulillah iki mau. Jadi sudah tidak ada status budak di Indonesia. Adapun pembantu rumah tangga itu bukan budak. Nah, itu bukan budak. Wa dzukuriyati lan sifat lanang. Orang yang membagi kismah tersebut itu harus orang yang merdeka, orang yang laki-laki. Jadi perempuan nggak bisa mau. Itu syaratnya qasim orang yang membagi itu. Wal adalati lan sifat adil. Jadi dia benar-benar harus orang yang adil, orang yang terjaga memang kimau. Nggak bisa sembarangan kimau. Wal hisab bilan hisab. Hisab dia mampu nanti mempertimbangkan berapa persen bagiannya Zaid, Umar, kimau dan lain-lain. Jadi memang matematika juga penting. Orangnya tidak ahli matematika nanti tidak bisa membagi ini milik Umar berapa persen, milik Zaid berapa persen, milik pihak ketiga berapa persen. Lah ini juga repot nantinya. Jadi ke-7 syarat ini harus ada kepada qadhi ketika memang itu adalah orang yang membagi harta tersebut. Jadi kadang kan terjadi, misalkan Umar nggak terima, bagiannya itu direbut oleh Zaid misalkan. Terus dibawa ke pengadilan. Nah pengadilan ini nanti yang akan memutuskan. Qaluhu fa'in taradha mongko lamun ridho-ridhonan. Sapa syarikani sapa wong sekuton loro. Oleh ridho-ridhonan biman kelawan wong yang yaksimu engkang bagi sapa man bainahuma ing dalem antarane bondo loro. Bainahuma ing dalem antarane syarika ini.
Wong loro sekuton mau. Jawabe in lam yaftakir, mongko ora butuh. Lam yaftakir mongko ora butuh. Sapa man ila zalika mare mengkono-mengkono syarat pitu. Ketika yang membagi adalah bukan qadhi, tapi misalkan pihak misalkan keempat berarti. Jadi ada 3 orang punya tanah yang ditinggali oleh orang tua misalkan. Nah, 1 hektar untuk 3 orang. Berarti ketika nantinya yang membagi bagian tanah ini bukan pihak pengadilan alias qadhi, maka orang tersebut harus sama-sama ridho. Jadi misalkan yang keempat adalah pihak namanya Ahmad. Ahmad ini pihak ketiga. Jadi Zaid, Umar dengan misalkan Mustafa misalkan 3 orang mau. Ada tanah 1 hektar milik 3 orang dan bagiannya belum ditentukan. Nah, terus nggak dibawa ke pengadilan nggak, tapi ada pihak keempat yaitu Ahmad. Pihak keempat ini nanti yang statusnya man yaksimu bainahuma, yang membagi bagian tersebut, tetapi harus adanya saling ridho-ridhonan. Jadi harus adanya saling ridho-ridhonan dan tidak dibawa ke pengadilan atau lewat qadhi. Jadi orang yang keempat Ahmad itu bukan qadhi. Nah, ini yang nanti akan membagi bagiannya, Zaid berapa persen, Umar berapa persen, Mustafa berapa persen. Atau tanah dimiliki 2 orang misalkan, Zaid dengan Umar, 2 orang. Nah, pihak Ahmad ini bukan qadhi, tapi dia yang menengah-nengai bagiannya, Zaid berapa persen, Umar berapa persen. Lah, itu nggak perlu syarat 7 tadi. Qauluhu wa ingkana. Nah, ini juga. Wa ingkana lan lamun ono fil kismati iku tetep ing dalem bagi takwimu napa aji kerta. Lam yaktasir mongko ora karingkes, lam yuktasor mongko ora den ringkes fihi ing dalem bondo kang dibagi apa ala aqalla apa ing ngatasé luwih sithik minisna ini saking wong loro. Wa idada alan ing dalem nalikane dakwa sapa ahadus syarika ini sapa salah sijine wong loro sekuton syarikahu ing sekutone ahad ila kismatima maring bagi perkara la dororo ingkang ora ana doror iku maujud, ora ana bahaya iku maujud fihi ing dalem mah. Lazima mongko wajib al akhara ing wong kang weneh, sekuton kang weneh, apa ijabatuh apa nyembadani ahad. Jadi ngeten. Ini ada kasus lagi. Tadi kan bisa harta tanah itu bisa dibagi qadhi dan harus memenuhi 7 syarat tadi, atau bukan qadhi tapi misalkan Ahmad. Nah, Ahmad itu orang yang memang bisa dipercaya dan matematikanya juga main, bisa membagi bagian kismah tadi. Itu juga bisa. Tapi kasus lagi ketika memang harta yang dimiliki oleh 2 orang yang ada pun nantinya di kismah dibagi, ikulah dororo, tidak ada bahaya. Jadi kayak tanah misalkan, tanah milik 2 orang, Zaid dengan Umar. Ini andaikan dibagi kan bisa. Sing Zaid berapa persen, sing Umar berapa persen, setengah hektar misalkan. Kan bisa, tidak ada doror, tidak ada bahaya. Tetapi yang satu mau dibagi, yang satu nggak mau. Mbah dengan alasan apa yang mau? Maka tetap yang wajib lazima al-akhir ijabatuhu, tetap yang dipenuhi adalah orang yang membagi. Jadi misalkan ngeten, ini ada tanah 1 hektar milik Zaid dengan Umar. Terus sing Zaid iku kepengen harta tersebut dibagi 2, wong pancen iki tanah milik 2 orang yang ditinggali orang tua iki. Orang tua meninggalkan tanah 1 hektar untuk anaknya iki mau. Zaid kepengen tanah tersebut dibagi, bagiannya berapa persen, berapa meter nanti. Sing Umar nggak mau dibagi, maka yang dimenangkan adalah yang bagi. Jadi tetap nanti harus dibagi karena itu tanah milik 2 orang. Nah, jadi tetap yang tidak mau membagi tetap kalah tadi. Jadi dibagi nanti berapa persen untuk Umar berapa meter, yang Zaid berapa meter. Nah, itu seperti itu dalam fikih. Nah, di masyarakat kita kan ada. Kadang ada sebuah harta yang mana tidak bisa dibagi. Ada dorornya misalkan. Nah, itu juga nanti juga berpengaruh.
Jadi di masyarakat kita terkadang juga tidak hanya tanah. Misalkan ada motor, orang tua punya motor, misalkan motornya motor Beat, misalkan harga 10 juta, misalkan bekas. Terus ditinggalkan untuk 2 orang anak, Zaid dengan Umar. Kan nggak mungkin cara membaginya. Zaid ban depan, Umar ban belakang. Zaid spion kanan, sing Umar spion kiri. Nggak mungkin seperti itu. Malah dirusak, nantinya tidak bisa dipakai. Nah, makanya dalam pembagian kismah itu tidak harus barangnya dipecah jadi 2, tidak harus. Tapi bisa juga nanti diaji kerto, menggunakan uang juga bisa. Dan nanti harus adanya pihak ketiga ben supaya tidak geger-geger mau. Misalkan Umar karo Zaid pengen supaya motor tersebut dibagi. Sing Umar kepengen montore mau dipakai dia, sing Zaid kepengen diganti dengan uang bagian iki mau. Lah, terus ada Ahmad pihak ketiga. Ya wes, daripada geger-geger dibagi. Motor ini umumnya harganya berapa? Misalkan 10 juta. Berarti nanti yang minta bagiannya uang ya dikasih uang 5 juta, yang satunya lagi yang pengen motor, ya wes, motor diambil ke mau dengan ganti 5 juta tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya dalam kismah sendiri di masyarakat itu juga tidak hanya dalam bentuk tanah, tapi bisa dalam bentuk motor atau rumah. Rumah kan nggak mungkin. Nek rumahnya kecil ya. Rumahnya kecil misalkan 5 meter kali 5 meter. Dibagi untuk anak 3 misalkan. Kan nggak mungkin dibagi kamu kamar mandi, saya kamar tidur. Kamu misalkan ruang tamu misalkan. Kan nggak mungkin seperti itu. Makanya nanti adanya kismah yang mana bisa diganti dengan uang. Zaid, Umar, Mustafa. Lah sing Zaid kepengen dapat rumah tersebut, berarti dia mengganti uang bagiane Umar dengan Mustafa. Misalkan 25 juta, 25 juta. Wes beres. Nah, itulah kismah seperti itu. Lah, nanti pembagian tersebut harus adanya pihak orang lain atau kita lewatkan ke pengadilan lewat qadhi juga bisa, dan harus memenuhi 7 syarat tadi. Harus adanya pihak seperti itu. Nanti ben tidak terjadi salah paham, ben ada terjadi keadilan. Bagiannya itu bisa pasti ngono lho. Enggak geger-geger. Mau misalkan Z dapat 10%, sedangkan sing lainnya kakak-kakak ini mau dapat ada yang 40%, ada yang 50%. Kan juga repot, nggak adil mau. Makanya perlu adanya pihak qasim atau orang yang membagi kismah tersebut mau. Nah, itu penting sekali.